Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, dengan sukacita menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-69 di tahun 2026. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Betapa kita menyadari keterbatasan kita, banyak hal ketidakmampuan kita. Satu hal yang kita butuhkan adalah tangan Tuhan yang kuat menopang kita, bahkan memegang tangan kanan kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita akan melanjutkan seri penelaan firman Tuhan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Pasal ini merupakan titik balik yang sangat dramatis dalam Injil Yohanes. Kita beralih dari pelayanan publik Yesus menuju persiapan kematiannya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah melihat kemuliaan dalam pengorbanan. Teks yang kita baca dari Yohanes pasal 12, ayat yang pertama sampai yang ke-50. Beberapa hal yang kita dapat pelajari dan menjadi berkat bagi kita semua. Pertama, dari ayat yang pertama sampai ke-8 berbicara tentang kasih yang tidak terhitung. Pasal ini dibuka dengan momen intim di Betania. Maria mengambil minyak narwastu yang sangat mahal dan meminyaki kaki Yesus. Maria memberikan yang terbaik karena ia mengerti bahwa Yesus jauh lebih berharga daripada harta apapun. Sebaliknya, Yudas melihatnya sebagai pemborosan. Seringkali kita berhitung dalam melayani Tuhan. Kita memberi sisa waktu atau sisa tenaga. Maria mengajar kita bahwa kasih yang sejati tidak mengenal kata rugi saat diberikan kepada Kristus. Dari ayat yang ke-20 sampai 26 kita belajar tentang paradoks biji gandum. Ketika orang-orang Yunani datang ingin menemui Yesus, dia menjawab dengan sebuah prinsip rohani yang mendalam. Ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Yesus bukan dicapai melalui tahta duniawi di Yerusalem, melainkan melalui kematian di kayu salib. Untuk berbuah bagi Tuhan, kita harus mati terhadap ego kita, ambisi pribadi kita, dan kenyamanan kita sendiri. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada pertumbuhan. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-35 sampai 43, kita diberkati dengan memilih cahaya di tengah kegelapan. Meskipun Yesus telah melakukan banyak tanda mukjizat, banyak orang tetap tidak percaya. Ada juga yang percaya tetapi takut mengakuinya karena lebih menyukai kehormatan manusia daripada hormat dari Allah.
Bapak Ibu Saudara, terang itu ada di depan mata mereka. Namun ketakutan akan penilaian orang lain membuat mereka tetap dalam kegelapan. Kita belajar, iman menuntut keberanian untuk berdiri tegak di pihak Kristus. Bahkan ketika dunia menolak kita, jangan sampai gengsi atau status sosial membuat kita kehilangan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 12 mengingatkan kita bahwa jalan menuju kemuliaan adalah jalan salib. Seperti minyak yang dipecahkan dan biji gandum yang mati, hidup kita hanya akan berdampak maksimal ketika kita bersedia menyerahkannya sepenuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dan biarlah mata kami selalu memandang kepada Engkau Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan kami. Walaupun banyak tantangan, rintangan, perjuangan iman yang harus kami hadapi, tetapi Engkau Tuhan selalu menopang kami, bahkan tidak akan pernah meninggalkan kami. Memampukan kami menjalani iman kami, tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman,
ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan, diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.